Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du wa ba'du tahiyyah. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, anugerahnya, nikmat-nikmatnya, sehingga dengan hal-hal tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan hal paling agung di antara yang dapat dilakukan oleh manusia, yang mana dengannya membedakan manusia dengan hewan, yaitu ilmu. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini mendapatkan salawat dan salam tersebut dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah jelaskan tentang rentetan alur ibadah haji, dan kita juga telah jelaskan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Kita juga telah jelaskan larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berihram, yang mana konsekuensinya ketika meninggalkan wajib haji ataupun melakukan larangan ketika berihram maka harus membayar dam. Nah, kemudian sekarang dam itu ada 5 macam. Dam ada 5 macam. Dam atau hukuman bagi orang yang meninggalkan wajib haji atau melakukan larangan ihram itu ada 5 macam. Yang pertama, sudah dam yang wajib dibayarkan karena meninggalkan wajib haji. Yang pertama, dam yang harus dibayarkan ketika meninggalkan wajib haji. Dibayarkan ketika meninggalkan wajib haji. Dam yang macam pertama ini dia tidak boleh dipilih, harus sesuai dengan urutannya. Kalau tidak mampu baru selanjutnya, kalau tidak mampu baru selanjutnya. Dia harus sesuai urutan. Dam yang pertama ini harus sesuai urutan. Yang pertama, kalau dia meninggalkan satu wajib haji, maka yang pertama dia harus menyembelih domba. Menyembelih domba. Menyembelih domba. Kambing, domba sama. Beda. Sudah? Kalau dia tidak mampu, gak punya uang, apa yang harus dia lakukan? Puasa 10 hari. Puasa 10 hari. 3 hari pada hari-hari haji, 7 hari ketika berada di negerinya. Tiga hari yang harus ia berpuasa adalah ketika hari-hari haji. 7 hari ia melakukan puasa ketika berada di negerinya. Maksudnya daripada hari-hari haji adalah bulan Dzulhijjah.
Jadi ketika dia masih berada di Mekah, masih berada dalam bulan Dzulhijjah, dia ketika meninggalkan wajib haji harus puasa 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika pulang ke negerinya. Kemudian dam yang kedua, dam yang wajib dibayarkan ketika ia mencukur bulu atau memakai parfum wewangian. Dam yang harus dibayarkan ketika ia mencukur, mencabut bulu atau memotong kuku dan memakai parfum. 2 ini saja. Maka damnya kalau tadi harus tertib, harus berurutan, ini boleh dipilih. Boleh dipilih. Boleh memilih antara menyembelih kambing atau domba. Boleh memilih antara menyembelih kambing atau domba atau puasa 3 hari atau sedekah seberat 3 sok makanan pokok. Sok, S-O terus koma atas, 3 sok. Sok itu adalah satuan berat Arab ketika itu. 1 sok itu 3 mud. 1 mud itu 1 kepalan tangan orang dewasa. Jadi kalau makanan pokoknya beras, berarti 1 sok berapa? 3 ini 3 kepalan. 3 kepalan seperti ini. Berarti kalau sedekah wajibnya, dam wajibnya itu 3 sok, berarti ada berapa? 3 kali 3, salah. Maksudnya 1 sok itu 4 mud. Berarti 3 kali 4, 12 mud. Atau 12 kepalan tangan. 12 mud. 3 sok atau 12 mud. 1 mudnya itu 1 kepalan tangan. Sudah? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu sekepalan tangan orang dewasa. Dam yang ketiga, nah dam yang kedua tadi itu bagi orang yang melakukan larangan ketika berihram, tapi larangannya mengenai fashion. Jadi mencukur bulu atau mencukur kuku atau memakai parfum atau memakai baju yang berjahit atau memakai topi, semuanya kena dam yang ini. Yang tadi boleh milih antara menyembelih atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 sok. Bersedekah 3 soknya harus kepada 6 orang miskin di kota Mekah. 6 orang miskin di kota Mekah. Yang ketiga adalah dam yang wajib dibayarkan oleh orang
yang tidak bisa menyempurnakan rukun ibadah haji dan umroh. Orang yang tidak bisa menyempurnakan rukun ibadah haji dan umroh. Jadi misal Fairuz pengusaha sukses luar biasa, amin, tidak bisa menyempurnakan rukun atau kegiatan ibadah haji begitu saja. Orang yang tidak bisa, dam yang harus dibayarkan oleh orang yang tidak bisa menyempurnakan atau melanjutkan prosesi ibadah haji. Jadi dia di tengah-tengah ibadah haji ada halangan yang membuat dia tidak bisa melanjutkan. Paham ya? Jadi dia di tengah jalan lagi prosesi ibadah haji, dia ada suatu hal yang kemudian dia tidak bisa melanjutkan ibadah hajinya. Nah itu kan masih berihram kan? Dia masih berihram. Jadi kalau dia tidak sampai kepada tanggal 10-nya setelah lempar jumrah dan tawaf dan sa'i baru tahallul, maka dia selama-lamanya itu dalam keadaan ihram. Nah untuk membatalkan ihramnya, maka dia membayar dam. Membayar damnya bagaimana? Membayar damnya cuma satu, harus dengan menyembelih kambing. Jadi orang yang nggak bisa melanjutkan ibadah haji, di tengah-tengah ada kebutuhan, sedangkan dia berihram nih, ingin membatalkan keihramannya, maka dia harus membayar dam dengan menyembelih kambing satu. Sudah? Yang keempat, dam yang wajib dibayarkan oleh orang yang membunuh hewan buruan. Dam yang harus dibayarkan oleh orang yang membunuh hewan buruan. Oleh orang yang membunuh hewan buruan. Yang pertama, ini dia boleh milih antara kalau hewan yang ia bunuh, ia sembelih, itu ada gantinya. Misal Fairuz lagi haji, karena di Indonesia jadi tukang jagal sapi, ada sapi di sana terus disembelih, maka dia wajib mengganti sapinya dengan sapi yang sama persis, jenisnya, beratnya, kelaminnya, laki-laki atau perempuannya, umurnya berapa. Jadi kalau ada hewannya, enggak mesti warnanya. Jadi yang menyangkut tentang harga. Kalau ada gantinya maka wajib diganti dengan hewan yang semisal. Atau boleh milih jenis kelamin, berat, umur. Atau Fairuz nggak mau ribet nyari hewannya, udah saya ganti dengan uangnya, harganya berapa? Boleh. Diganti dengan uang, kemudian uangnya harus dibelikan makanan yang kemudian ia sedekahkan kepada orang miskin di kota Mekah. Sudah? Jadi pilihannya dia ngeganti hewannya persis, atau diganti
uangnya harganya berapa. Kemudian dengan harga tersebut ia harus membelanjakan makanan pokok yang kemudian ia bagikan kepada orang miskin di kota Mekah. Atau pilihan yang ketiga, harganya berapa? Kemudian harganya berapa kira-kira dari harga tersebut bisa dibelikan makanan pokok berapa? Misalnya bisa dibelikan makanan pokok dari satu sapi, misalnya 60 kilo beras. 60 kilo beras. 60 kilo beras misalnya itu ada 80 mut. Ada 80 mut. Nah, ini untuk orang yang nggak punya uangnya, maka ia harus mengganti. Kalau nggak dia diganti dengan hewannya, diganti dengan harganya. Tapi karena dia nggak punya uang, maka dia harus puasa. Berapa banyak puasanya? Kalau misalnya harga tadi satu sapinya itu bisa membeli 80 mut beras, berarti dia harus puasa 80 hari. Jadi gantinya 1 mut 1 hari. 1 mut 1 hari. Jadi harganya dikonversi dulu ke harga uang. Jadi hewan buruannya dikonversi dulu ke harga uang. Uangnya dikonversi ke kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokoknya setiap 1 mutnya itu puasa 1 hari. Bagi orang yang tidak bisa membayarnya dengan uang. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah dam yang wajib dibayarkan oleh orang yang melakukan hubungan suami istri ketika berihram. Yang melakukan hubungan suami istri ketika berihram. Nah, ini secara tertib, secara urutan, tidak bisa milih. Kalau tadi bisa milih, sekarang secara tertib, secara urutan. Yang pertama, harus menyembelih onta laki-laki dewasa. Menyembelih onta laki-laki dewasa. Kalau tidak mampu, maka wajib menyembelih Baqarah. Baqarah itu sapi. Kalau nggak mampu sapi, maka 7 ekor kambing. Kalau tidak mampu, maka ia harus mengganti dengan uang seharga unta. Ya, seharga unta. Kalau nggak mampu, nah, seharga unta, kemudian dibelikan kayak tadi, dikonversi ke makanan pokok, kemudian dibagikan. Kalau nggak mampu lagi, maka seperti tadi, dia puasa setiap 1 mutnya satu hari, tapi seharga onta. Kalau tadi seharga hewan buruannya, kalau ini seharga onta. Jadi harus puasa sebanyak harga ontanya kalau dikonversikan ke makanan pokok.
Satu onta misalnya berapa ratus juta, 150 juta. Kalau dibeliin beras berapa ratus kilo. Nah, berapa ratus kilo beras itu berapa mut. Nah, setiap mutnya wajib puasa 1 hari. Kalau nggak mampu beli hal tersebut. Nah, sudah. Dan kesemuanya itu sembelihan, kemudian sedekah dengan makanan pokok wajib dibagikan di kota Mekah. Akan tetapi puasa yang sebanyak satu mut tadi tidak wajib berada di kota Mekah, boleh di negerinya masing-masing. Wallahu a'lam.